ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan dari Sahih Bukhari dari kitab Ar-Riqaq, yaitu hadis-hadis yang melembutkan hati. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk dalam bab at-tawadhu. Bab at-tawadhu. At-tawadhu adalah yaitu merendahkan diri, ya, tidak merasa diri tinggi, menghormati yang lain. Dan tawadhu ada dua. Yang pertama tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tawadhu kepada kebenaran. Jika datang kebenaran, maka kita terima dari manapun datangnya. Dan yang kedua, tawadhu terhadap makhluk, terhadap manusia, yaitu dengan tidak merendahkannya. Gampangannya bahwasanya tawadhu itu lawan daripada kesombongan, ya. Kalau sombong, Rasulullah SAW memberi definisi sombong, kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran, menolak al-haq, dan ghamtun nas, merendahkan manusia. Maka tawadhu lawannya. Berarti kalau tawadhu, tunduk, menerima kebenaran dan tidak merendahkan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri penghuni surga adalah at-tawadhu, orang-orang yang tawadhu. Ketika Allah menyebutkan tentang ibadur rahman, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang ibadur rahman tersebut, di akhir ayat Allah mengatakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ganjaran surga karena kesabaran mereka. Allah sebutkan sifat-sifat ibadur rahman banyak, dan sifat yang pertama Allah sebutkan adalah tawadhu. Kata Allah, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, kalau berjalan di atas muka bumi dengan hauna, itu mutawadhiin. Tidak sombong, tidak angkuh. Gestur tubuhnya ketika berjalan menunjukkan dia tawadhu. Bahkan ketika diganggu oleh orang-orang jahil, ya, wa idza khatabahumul jahiluna, ketika orang jahil mengganggu mereka dengan perkataan-perkataan yang konyol, qalu salama, mereka tidak menggubris, mereka tidak naik kesombongannya untuk membalas, tapi mereka berkata qalu salama, yaitu mereka berpaling dengan tetap berusaha tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kenapa? Karena tawadhu. Kita tahu kalau orang sombong diganggu sedikit ngamuk atau tidak? Ngamuk, karena dia merasa tinggi, tidak mau dikorek-korek, tidak mau diganggu eksisnya dia, karena dia merasa tinggi. Oleh karenanya diriwayatkan Aisyah berkata, takfuluna an afdhalil ibadat at-tawadhu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalian lalai dari satu ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah apa? Tawadhu. Tawadhu itu ibadah, ya. Tawadhu adalah ibadah, ya. Makanya dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, innallaha auha ilayya, ya, sungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, an tawadhu, agar kalian tawadhu. La yabghi ahadun ala ahad wa la yakhfar ahadun ala ahad, agar tidak seorang mendolimi yang lain dan agar tidak seorang sombong di atas yang lainnya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya tawadhu adalah ibadah yang agung, tadi pertama kita sudah sebutkan, dia adalah ciri pertama yang Allah sebutkan tentang para penghuni surga, yaitu tawadhu. Yang kedua, dia adalah lawan daripada kesombongan. Dan ini kita bisa mengetahui agungnya ibadah dari lawannya. Seperti syirik, dosa yang sangat besar. Sangat besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim, sungguhnya syirik adalah dosa yang paling besar. Dosa yang sangat besar. Maka dari situ kita tahu lawannya tauhid adalah ibadah yang sangat apa? Agung. Kenapa? Karena lawan daripada dosa yang sangat besar. Berarti tauhid pahalanya sangat besar. Contohnya lagi, durhaka kepada orang tua, dosa sangat besar, ya. Rasulullah SAW mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa yang paling besar? Dosa-dosa terbesar di dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar banyak, tapi dosa yang paling besar di antara dosa besar. Maka Rasulullah SAW berkata, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Berarti lawannya apa? Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua pahalanya sangat besar karena lawan dari durhaka.
Contoh lagi, mudah-mudahan ibu tidak tersinggung ya. Di antara dosa besar adalah tidak berterima kasih kepada suami. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, ya ma'syaron nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah. Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam, karena kebanyakan kalian masuk jadi bahan bakar di neraka jahanam. Masuk neraka maksudnya. Karena orang yang dimasuk neraka itu dia terbakar dan dia juga membakar seperti api, seperti kayu. Kalau kita bakar, kayu tersebut terbakar, dia juga mengeluarkan apa? Api. Dia terbakar dan membakar. Demikian juga penghuni neraka jahanam. Makanya Nabi mengatakan, wahai para wanita bersedekahlah, fa inna kunna aktsara hatabi jahannam, karena kalian banyak jadi bahan bakar di neraka jahanam. Maka dia berkata, lima Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu li'anna kunna takfurnal ashir, karena kalian suka kufur atau ingkar terhadap kebaikan suami, itu tidak bersyukur, tidak tahu bersyukur. Lupa dengan kebaikan suami, tidak tahu mensyukuri kebaikan suami. Nah, ternyata tidak berterima kasih kepada suami, lupa dengan kebaikan suami, padahal kebaikan suami itu kontinu dan berkesinambungan. Namun saking seringnya, terkadang seorang wanita menganggap itu suatu hal yang biasa sehingga tidak dirasa sebagai suatu kebaikan yang terus-menerus. Dan itu terjadi kalau kita biasa kasih orang, terkadang kita kasih rutin, dia lupa, tapi kalau kita kasih sekali dia merasa kita baik, tapi kalau sering-sering dia malah lupa. Nah, ini yang terjadi pada sebagian istri. Suaminya tiap hari kerja, kalau bisa 25 jam sehari ya. Udah banting tulang, dibanting orang. Kemudian ternyata tidak dihargai oleh istrinya. Makanya dosa besar penyebab wanita banyak masuk neraka jahanam adalah tidak bersyukur kepada suaminya. Dan Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila imra'atin la tashkuru zaujaha. Allah tidak memandang kepada seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya, wa hiya la tastaghni anhu, padahal dia selalu membutuhkan apa? Suaminya. Nah, kalau membangkang suami, tidak bersyukur kepada suami, dosa besar menyebabkan masuk neraka, maka sebaliknya taat kepada suami pahalanya sangat besar. Makanya ketika Nabi bercerita tentang atau menyampaikan tentang mudahnya wanita masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha, jika wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, jaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya, qilalaha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi babin min abwabil jannati syi'tihi, maka dia masuk surga dari mana saja yang dia kehendaki. Ketika Rasulullah SAW berkata tentang khairun nisa, wanita terbaik, kata Nabi SAW di antaranya al-wadud, al-muwatiyah, yaitu wanita yang suka menyesuaikan dirinya dengan suaminya, berusaha mensinkronkan dirinya dengan suaminya, adaptasi dengan suaminya, tidak membangkang suaminya. Suaminya bilang A, dia ikut A, suaminya bilang B, dia ikut B. Ini pahalanya besar. Pahalanya besar. Dengar enggak ibu-ibu? Dengar. Mudah-mudahan tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi itu masih mending, bahkan ada yang tidak masuk langsung mental. Tiong. Kalau masih kanan keluar kiri masih ada sisanya. Al-muwatiyah, yang selalu menyesuaikan diri dengan suami, pahalanya besar. Cirinya bagaimana? Sang istri sering bilang, Abi maunya gimana? Abi maunya apa? Umi ikut aja. Itu ciri wanita yang apa? Yang mudah masuk surga. Bilang suaminya gimana ibu? Coba dihafal ibu. Abi maunya apa? Kok lari ke sini pembahasannya? Intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya suatu ibadah diketahui pahalanya besar dengan melihat lawannya. Jika lawannya dosa besar, maka dia pahalanya besar. Itu berlaku dalam banyak hal. Tadi saya sebutkan beberapa contoh. Di antaranya adalah tawadhu. Tawadhu lawannya tadi apa? Sombong. Sombong lagi ada syair, tenang aja. Sombong dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Rasulullah SAW mengatakan, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam dadanya ada kesombongan meskipun seringan dzarrah. Dzarrah itu suatu yang sangat ringan.
Banyak penyair di sekitar sini. Baik. Jadi sombong itu ya meskipun sedikit, seringan darah itu suatu hal yang sangat ringan, ternyata membuat seorang tidak masuk surga. Kenapa? Karena dia telah mengusik, orang yang sombong itu dia mengusik rububiyah Allah. Karena yang berhak sombong hanya Allah semata. Karena semua alam semesta milik siapa? Allah. Ya. Makanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, Al-kibriya'u ridai wal azamatu izari faman naza'ani fi wahidin minhuma qadhaftuhu finnar. Sungguhnya kesombongan adalah sarungku dan keagungan adalah selendangku. Siapa yang coba-coba mengusikku, ikut-ikutan, aku lempar dia di neraka jahanam. Jadi sombong ini dosa sangat besar. Sangat besar. Sombong dengan jabatan, sombong dengan ilmu, sombong dengan nasab, sombong dengan kegantengan, ketampanan, kecantikan, sombong dengan tas KW, sombong dengan sudah KW sombong lagi. Pokoknya sombong dosa besar. Nah, sedikit sombong bisa bikin masuk neraka jahanam. Nah, lawannya tawadhu. Berarti tawadhu pahalanya besar enggak? Besar pahalanya. Besar pahalanya. Oleh karena ketika Allah menyebutkan ciri ibadur rahman masuk surga, yang pertama Allah sebutkan alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan dengan tawadhu. Dan itulah nasihat Luqman kepada putranya. Wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kau memalingkan wajahmu ketika berbicara sama orang lain, karena maling itu dia merendahkan. Kalau dia tidak merendahkan, dia pasti melihat. Kalau guru kita ngomong sama kita, kita kan pasti apa? Serius. Apalagi pejabat, apalagi presiden, apalagi raja. Tapi kapan kita orang ngomong kita sambil cuekin? Ketika kita tidak menghargai dia. Maka Luqman berkata, wala tusair khaddaka linnas. Jangan kau balikkan kepalamu, wajahmu ketika berbicara dengan manusia, karena itu sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kau berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan. Ya. Allah tidak suka orang yang sombong lagi angkuh. Nah, perintah untuk tidak memalingkan wajah ketika ngobrol sama orang berarti disuruh tawadhu, iya enggak? Berarti kalau ngobrol dengan menghormati orang yang sedang berbicara, berarti tawadhu. Perintah untuk tidak berjalan dengan kesombongan berarti suruh jalan dengan apa? Tawadhu. Dan inilah sifat Nabi SAW. Nabi adalah orang yang paling tawadhu. Dari segalanya, perkataannya, sifatnya, sikapnya, Nabi SAW sangat tawadhu. Bahkan ketika Nabi masuk menaklukkan kota Mekah, kalau mau sombong itu saatnya sombong. Gampangnya begini, Nabi diusir dari Mekah, berhijrah. Sampai kabur, sampai sembunyi di Jabal Thawr, Goa Thawr. Kemudian langsung pasang strategi, dijadikan sayembara siapa yang bisa datangkan Muhammad dan Abu Bakar hidup atau mati dapat 100 ekor onta. Maka Nabi kabur, yang disebut dengan hijrah. Harus meninggalkan hartanya, rumahnya diambil oleh orang Quraisy. Nabi tidak punya rumah lagi ya. Intinya Nabi harus pergi. Dalam kondisi susah ketika itu. 8 tahun kemudian Nabi balik ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Dengan bawa pasukan 10.000 orang. Kalau mau membumi hanguskan Quraisy habis ketika itu. Maksudnya kalau kita kalau mau sombong itu saatnya sombong. Mana yang dulu usir saya 8 tahun yang lalu? Sini kumpul semua. Rasulullah bawa pasukan 10.000. Tapi ternyata Rasulullah SAW ketika masuk di kota Mekah dengan penuh tawadhu. Bahkan disebutkan beliau menundukkan kepalanya sampai kepalanya hampir mendekati pelana onta karena saking tawadhunya. Tidak gagah-gagahan begini, enggak. Tapi dengan tawadhu, dengan berjalan sampai disebutkan beliau membaca firman Allah, kalau enggak idza jaa nasrullah al-fath atau inna fatahna laka fatan mubina. Salah satu dari 2 ayat itu untuk menunjukkan bahwa ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesombongan sama sekali. Kalau mau saatnya sombong, harusnya saatnya sombong. Tapi Nabi tidak sombong sama sekali. Nabi SAW kalau duduk sama para sahabat, bajunya sama. Bajunya sama, sehingga tidak tahu mana Nabi, mana yang lainnya. Sehingga kalau ada orang asing datang cari Nabi, mereka bingung, Muhammad yang mana? Karena penampilannya sama dengan yang lainnya. Oleh karenanya,
para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kita buat tempat yang tinggi semacam gundukan, kalau kau beri taklim kau duduk di situ. Sehingga kalau ada orang asing datang mereka tahu langsung Muhammad yang mana. Karena dia yang memberi materi kemudian duduk di tempat yang tinggi." Sehingga para ulama mengatakan boleh seorang ustadz duduk di kursi, itu sunnah supaya bisa ketahuan mana ustadznya. Nanti antum yang dikira ustadz, jenggot antum lebih panjang daripada saya. Makanya kasih kursi biar tahu saya ustadznya, biar tahu lo. Maksud saya lihat Nabi SAW sampai tidak diketahui mana Nabi mana yang lainnya. Kenapa? Karena penampilannya apa? Sama. Kenapa? Tawadhu. Bahkan saya sering sampaikan ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah kota Madinah, maka banyak orang menyangka Abu Bakar adalah Nabi. Mereka ucapkan, karena mereka nggak pernah lihat Nabi. Mereka ucapkan salam kepada Abu Bakar. Nabi diam-diam aja. Nabi nggak bilang, gua bukan. Begitu sampai Nabi duduk, ternyata Nabi terkena matahari. Abu Bakar kemudian menaungi Nabi. Baru mereka tahu, oh Nabi yang ini rupanya, bukan yang tadi. Kenapa? Karena pakainya sama. Ketika ada seorang datang kepada Nabi, datang gemetar mau ngomong sama Nabi ketakutan. Kata Nabi, hawin ala nafsik, santai aja. Lastu bimalik, saya bukan raja. Tenang aja, nggak usah. Bukan, oh ya, enggak. Saya bilang santai, saya bukan raja. Ya. Innama ana ibnu imra'atin, sesungguhnya adalah seorang putra dari seorang wanita, takulul qadid, yang hanya makan qadid. Qadid itu apa namanya, daging yang dikeringkan. Maksudnya gampangnya seakan-akan dia berkata seandainya orang Indonesia santai aja, saya bukan raja, saya juga sama kamu, sama-sama makan nasi. Gampangnya gitu. Enggak usah, biasa aja. Ya. Jadi Rasulullah SAW tawadhu. Ketika Rasulullah SAW ditarik tangannya oleh seorang, lengannya ditarik oleh bajunya oleh seorang budak wanita yang agak terganggu, Rasulullah biarkan. Dia ingin Rasulullah biarkan. Dia ada keperluan, Rasulullah biarkan. Sampai ada seorang wanita datang ngobrol sama Nabi, ada gangguan di akalnya, Rasulullah SAW dengerin. Tawadhunya Nabi SAW. Ini orang ada gangguan, Rasulullah biarin. Rasulullah bukan orang tidak sibuk, super sibuk. Istrinya berapa? 9. Kita satu aja sok sibuk ya. Sok sibuk. Ini 9 istrinya, belum ngurusin negara, belum ngurusin banyak hukum-hukum syariat, belum musuh-musuh yang siap mengintai untuk menyerang kota Madinah. Banyak urusan. Ada masalah, orang nanya kepada Nabi SAW. Tapi ketika ada wanita mau ngobrol sama dia dengan fi akliha syai', akalnya terganggu, Rasulullah SAW tetap melayaninya untuk ngobrol dengannya ya. Jadi kita ini masih harus banyak introspeksi diri, evaluasi ya. Baru bisa dikit-dikit sudah sombong, sudah angkuh, merasa orang penting, merasa hebat dan lain-lain. Manusia lemah, hati lemah. Kalau tidak dikontrol rusak ya. Tidak dikontrol apa? Rusak ya. Nabi SAW tawadhu'nya ketika pembantunya yang pernah jadi pembantunya, pemuda dari Yahudi. Nabi dengar dia sakit, Nabi kunjungi dia. Kana gulamun Yahudiyun yakhdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda Yahudi dulu berkhidmat jadi pembantu Nabi, dia sakit. Nabi datang jenguk. Nabi kepala negara jenguk suku Yahudi dari yang paling miskin, pembantu. Ini Yahudi yang dijenguk Nabi, orang termiskin mungkin, makanya jadi apa? Pembantu. Nabi datang, Nabi jenguk, Nabi dakwah, dia masuk Islam. Subhanallah. Maksud saya, gimana Rasulullah SAW kepala negara jenguk. Nabi jenguk Anas bin Malik. Anas bin Malik membantu Nabi SAW. Ketika Nabi datang ke Madinah, ibunya Anas, Ummu Sulaim datang, ya Rasulullah, ini Anas yakhdimuka, jadi pembantumu. Anas jadi pembantu selama 9 atau 10 tahun kepada Nabi. Dan Nabi sering ke rumahnya. Nabi sholat di rumah Anas, pembantunya dikunjungi. Sampai Anas punya adik tiri dari pernikahan Ummu Sulaim dengan Abu Talha. Dia punya burung namanya Nagr, kemudian burungnya mati dan dia sedih. Dia sedih mikirin burungnya mati, sudah dirawat mungkin mati. Maka Nabi ngobrol sama si kecil ini. Kata Nabi, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burung kecilmu? Maksudnya Nabi sempat-sempatin menghibur anak kecil ini. Ya, kalau kita kepala negara ngapain urusin anak kecil? Jadi Nabi tawadhu'nya seperti itu. Nabi SAW kalau mau naik kuda terus, dia bisa naik kuda terus. Tapi Nabi seringnya naik himar, karena naik onta. Tapi seringnya naik apa? Himar. Kendaraan yang paling
murah ketika itu. Itu dinaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bicara tawadhu Nabi sangat banyak ya. Tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Oleh karenanya seorang yang semakin berilmu seharusnya semakin tawadhu. Sebagaimana pepatah orang Indonesia, nasi apa beras semakin apa? Padi semakin berisi semakin merunduk. Oleh karenanya sebagaimana kesombongan terbagi menjadi dua, sombong terhadap kebenaran, ada dalil dia tolak, ya. Dan sombong kepada manusia dengan merendahkan manusia, maka tawadhu pun demikian. Tawadhu ada dua, tawadhu terhadap al-haq, kebenaran, dan tawadhu terhadap kaum mukminin yang lainnya. Ya. Karena sebagian orang hanya mau tunduk kepada kebenaran jika sesuai dengan hawa nafsunya. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin afi qulubihim marad amir tabu. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka diseru untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, idza fariqun minhum, tiba-tiba sebagian dari mereka berpaling, enggak mau. Wa iyyakul lahumul haqq, ketika hukum tersebut hak mereka sesuai dengan keinginan mereka, ya'tu ilaihi mud'inin, maka datang dengan patuh sesuai dengan hawa nafsu. Kita maupun sunnah sesuai hawa nafsu, enggak ada hawa nafsu itu terima. Ini benar dari Allah, benar dari Rasulullah, terima. Meskipun tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Meskipun tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Ya. Tahu ini begini hukumnya haram, ya sudah kita tinggalin meskipun kita suka dengan hal tersebut. Jangan kita berusaha melawan ya. Kita bisa melakukan, enggak bisa melakukan urusan kedua. Yang pertama kita terima dulu, ya benar, cuma saya belum bisa terima ya. Makanya saya ingatkan kepada ibu-ibu, kalau sudah datang hukum syariat terima, itu yang terbaik. Misalnya syariat mengatakan wanita bersafar pakai mahram kecuali darurat atau kondisi mendesak, ya terima. Ini pasti kebaikan syariat, Allah sayang sama kita. Wanita butuh teman, kalau lagi capek butuh ada laki-laki yang menemani dia, yang membelikan barang buat dia, menurunkan barang dia sehingga dia dimuliakan ketika safar. Jangan pikir biaya yang laki-laki. Tugas kamu menemani perempuan. Bukankah itu bentuk sayangnya syariat kepada wanita? Iya. Agar dia aman. Kemudian juga tidak ada lelaki yang mengganggu dia. Mungkin secara harta diri aman, tapi apakah harga dirinya juga aman? Belum tentu. Kalau dia sendirian mungkin ada yang ganggu. Bayangkan wanita naik pesawat, tahu-tahu berdampingan dengan lelaki tampan satu kursi. Mungkin dia tidak menggoda, laki-lakinya yang menggoda gimana? Ya, namanya setan datang kapan saja ya. Oleh karenanya ketika syariat menyuruh wanita untuk bersafar dengan mahram, terima aja. Mau bisa laksanakan, enggak bisa laksanakan urusan kedua. Yang pertama, ya benar, itu benar, cuma saya belum bisa. Saya masih suka sering keluar. Ya, itu urusan belakangan. Yang penting kau terima itu syariat. Jangan kau berusaha tolak. Seperti misalnya hukum waris benar, mungkin tidak sesuai dengan keinginan wanita. Ya, kenapa laki-laki 2:1, anak laki-laki, anak perempuan 2:1? Kita bilang terima, karena tidaklah Allah menurunkan syariat kecuali itu yang terbaik. Kondisi laki-laki, kondisi wanita berbeda. Meskipun hati tidak kurang terima, tapi harus terima ini benar, menyelisih hawa nafsu, dan demikian ya. Ada sebagian orang ketika menyelisih hawa nafsu dia enggak mau terima. Oleh karenanya tawadhu di antaranya adalah tunduk kepada dalil. Kalau sudah datang dalil dia terima. Tawadhu model kedua adalah layyinul janib, rendah kepada kaum mukminin yang lain ya. Wakhfid janahaka lil mu'minin, rendahkanlah sayapmu untuk orang-orang beriman. Ini orang beriman, apapun strata ekonominya dia beriman. Ya sudah, kita jangan sombong depan dia. Belum tentu pun kita lebih baik daripada dia. Makanya seorang salaf mengatakan, engkau tawadhu ya, yaitu antakhruja minal bait walam talqa ahadan illa wa tadhun annahu khairun minka. Namanya tawadhu, engkau keluar dari rumahmu dan engkau tidak bertemu dengan seorang mukmin pun kecuali menyangka dia lebih baik daripada dirimu. Itu namanya tawadhu. Kenapa? Karena
bisa jadi dia punya amal soleh yang kita tidak tahu. Bahkan meskipun zahirnya, misalnya kita lebih berilmu, kita lebih sering ke masjid, mungkin dia kurang berilmu, dia kurang ke masjid, tapi belum tentu kau lebih besar, lebih baik daripada dia. Kenapa? Yang kau bisa nilai cuma amalan zahir, amalan batin belum tentu kau lebih hebat daripada dia. Belum tentu. Amalan zahir pun belum tentu. Ada amal-amal tersembunyi yang dia lakukan mungkin. Mungkin dia berbakti sama orang tuanya, mungkin dia berbakti sama mungkin dia sayang sama istrinya, kau tidak lihat. Sementara kau mungkin rajin ke masjid tapi ternyata kurang berbakti sama orang tua. Sementara kau orang sering ke masjid tapi suka nyakitin hati istri, kau enggak tahu. Ya. Kau enggak tahu. Amalan hati kita enggak tahu. Saya sering sampaikan, kita mungkin punya pembantu, kita mungkin merendahkan tapi bisa jadi lebih tinggi di Allah daripada kita. Buktinya apa? Dia kerja, gajinya 100% buat ibunya. Banyak pembantu seperti itu. Dia kerja, gajinya 100% buat siapa? Ibunya. Kita gaji uang banyak, 1% pun belum tentu kasih ibu. Mau 1% pun masih dikoteng jadi 0,5%. Terus kita mau merasa lebih hebat daripada dia. Dia kerja keras 100% hasilnya buat orang tuanya, dan banyak pembantu seperti itu. Bagaimana kita merendahkan para pembantu? Sebagian pembantu, subhanallah, saya tahu kerja di Arab Saudi. 100% gajinya kirim ke keluarganya, kirim buat suaminya. Suaminya sampai sini selingkuh, kurang ajar suaminya. Tapi dia kerja 100% buat apa? Suaminya. Karena saya menangani beberapa masalah, semua gaji kirim, semua gaji kirim. Bagaimana seorang wanita berkorban untuk apa? Keluarganya. Ini apa? Ini orang sederhana, ini bukan orang sederhana, ini orang hebat. Yang kita belum tentu bisa seperti dia. Oleh karenanya, tidak usah kita merasa tinggi. Taib, saya lebih berilmu dari dia misalnya. Taib, dia tidak berilmu, mungkin kita lebih berilmu. Apakah kau sudah mengamalkan? Kan belum tentu. Bukankah ilmu semakin banyak tidak kau amalkan akan jadi bumerang bagimu? Bagaimana kau merasa lebih baik daripada dia? Dia mungkin ilmu sedikit tapi dia amalkan. Kau ilmu segudang-gudang, seabrak-abrak, buku banyak-banyak, belum tentu kau amalkan. Kau tidak amalkan, semakin banyak beban yang akan menghantamu pada hari kiamat kelak. Nabi bersabda, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Al-Quran itu akan membelamu atau akan menjadi bumerang menyerangmu kalau kau tidak amalkan. Jadi kita tidak usah merasa tinggi dari seseorang karena tidak ada barometer. Kita ketemu langsung ada level ternak. Oh, kecil. Level saya tinggi. Level enggak ada. Ya, sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib. Bisa jadi kita ketemu orang, mungkin dia ada maksiat, tapi ternyata amal soleh dia banyak yang menutupi maksiat tersebut. Ya. Saya pernah dengar kisah seorang syekh, dia cerita ada orang bermimpi disebut dengan 3 kali nama si Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Dia penasaran. Rumahnya di sini, akhirnya dia datangi orang tersebut. Ketika datangi, ketuk pintu, keluar di Arab sana. Keluar orang tersebut, dia bilang, "Kamu Fulan bin Fulan?" Penampilan biasa aja, tidak kelihatan orang soleh banget, biasa-biasa aja. "Kamu Fulan bin Fulan?" "Iya." "Apa amalmu?" "Itu tidak ada apa masalahnya." "Saya masalahnya mimpi 3 kali dimimpikan sebut namamu." "Kau pasti punya suatu amal karena penampilan biasa-biasa saja." Jadi sebut, saya kalau dapat gaji, saya lupa apa 50% saya kasih tetangga yang janda atau tetangga yang susah. Dia setiap dapat gajian dia potong kasih orang lain, orang tidak ada yang tahu. Ini karenanya tidak perlu kita merasa lebih hebat dari orang lain. Karena tidak ada barometer yang menunjukkan akan hal tersebut. Amal yang zahir pun belum tentu kita diterima. Apalagi amal batin yang kita tidak tahu bagaimana batin orang tersebut. Ya. Bukankah Nabi mengabarkan ada orang masuk surga gara-gara tidak hasad sama orang? Nah, kita mungkin sudah punya harta tapi masih hasad sama orang. Dia tidak punya apa-apa, tidak hasad. Terus kita bila lebih afdal daripada dia, tidak ada yang tahu. Ada lagi sebagian salaf mengatakan, jangan kau merasa lebih tinggi dari orang lain. Kalau kau ketemu, dia bilang, kalau saya ketemu orang lebih tua dari saya, umurnya lebih panjang, saya berkata dia sudah lebih beribadah di luar daripada saya. Tentu pahalanya lebih banyak. Ibadah dia banyak. Dia sholat lebih banyak, dia berbakti sama orang tua lebih dahulu, dia ngurus anak istri lebih dahulu, dia diuji dengan berbagai ujian dan dia sabar menghadapinya sudah lebih dulu. Mungkin pernah Allah kasih ujian macam-macam dan dia kuat menghadapinya. Apalagi orang tua kita dulu diuji kuat mereka. Kalau sekarang memble-memble semua, diuji sedikit sudah memble. Dulu Masya Allah orang tua-tua kita kalau diuji luar biasa, mereka sabar, mereka tegar. Ada ibu ditinggal oleh suaminya, dia tegar ngurusi anak-anaknya, luar biasa kalau kita lihat orang dahulu. Apa mereka tidak punya pahala? Pahala mereka besar. Mereka lebih tua, mereka lebih dahulu beribadah, lebih banyak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ngapain kita merasa lebih tinggi daripada dia? Bayangkan dia sudah keriput, sudah rambut putih, betapa banyak
usaha yang dilakukan untuk ngurus anak-anaknya, untuk ngurus cucu-cucunya, pahalanya banyak. Kalau kita ketemu orang lebih muda dari kita, jangan juga sombong. Kita bilang dosa kita lebih banyak daripada dia. Dia baru lahir, dosanya baru sedikit. Baru sedang mengumpulkan dosa. Kita sudah ngumpulin sudah lama. Sudah masuk dalam berbagai macam pintu, masuk keluar. Allah musta'an. Kalau di sidang sama Allah bingung, dihisab bingung. Coba kita renungkan, kita ini sudah masuk pintu maksiat, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Dia masih kecil, baru masuk beberapa pintu. Kita sudah puluhan pintu maksiat yang sudah kita masukin. Semoga Allah mengampuni kita semua. Oleh karenanya tidak perlu merasa tinggi daripada orang lain, ya. Jadi ini tawadhu dua, tunduk kepada dalil, rendah diri kepada manusia yang lain. Itu ibadah yang agung. Syekh Utsaimin menyebutkan di antara bentuk orang tidak tawadhu kepada dalil. Misalnya dia pernah, ini misalnya dai atau ulama, dia sudah berfatwa misalnya suatu hukum, dia bilang hukumnya begini, atau dia sempat melontarkan pernyataan sesuatu pernyataan. Setelah itu dia belajar, ternyata salah. Ketika dia salah, dia tidak mau merevisi apa yang sudah dia sampaikan, dia takut kedudukannya rendah. Maka dia bertahan dengan apa yang sudah dia lontarkan dahulu berupa fatwa atau pendapat atau statement. Ini orang sombong. Dia tidak mau tunduk kepada ayat-ayat Allah, tidak mau tunduk kepada sunnah Nabi SAW. Padahal dia tahu dia salah, tapi egonya tidak mau jatuh di hadapan manusia, membuat dia bertahan keras kepala. Padahal dia tahu dia salah. Seorang yang tawadhu, namanya manusia tempat melakukan kesalahan. Tidak ada yang maksum. Kalau tahu salah, maka dia berubah. Dia mengatakan saya salah. Saya merubah pendapat saya. Jadi itu tidak mudah. Tidak mudah. Ya, saya bukan siapa-siapa, tapi saya beberapa diskusi sama beberapa orang. Saya bilang, kamu salah. Ini saya rubah, tidak dirubah. Ada yang lain, nanti saya rubah, tidak dirubah. Takut jatuh di hadapan manusia. Itu berat. Tapi kalau kamu tunduk di hadapan Allah, ya sudahlah. Mudah, kita ini manusia tempat salah. Alhamdulillah kita tahu kebenaran daripada kita ngeyel di atas kebatilan. Tinggal rubah, saya dulu salah, yang benar gini. Orang mau ngapa terserah apa. Yang penting nilai saya di hadapan Allah naik. Ini nama tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama bahas, disinggung oleh beberapa ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga yang lainnya, menyinggung kesombongan dua. Sombong kepada manusia, sombong kepada dalil. Yang lebih parah sombong sama dalil. Karena dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau egonya sehingga dia menolak dalil, ini dosanya lebih besar daripada sombong kepada manusia. Maka sebaliknya tawadhu terhadap dalil itu paling lebih besar daripada tawadhu terhadap apa? Manusia. Telah datang dalil, kau sudah tahu ini benar, tawadhu. Ya, saya salah. Dulu saya pernah begini, saya rubah pendapat. Diriwayatkan bagaimana para imam, mereka berpendapat sampai banyak. Imam Ahmad terkadang satu masalah 5 riwayat. Satu masalah 5 riwayat terkadang, 4 riwayat terkadang. Kenapa? Karena bisa jadi dia berubah. Dia begini, kemudian pendapat begini, sampai 5 kali bisa berubah. Imam Syafi'i terkenal punya qaulul qadim, qaul jadid. Ketika beliau sedang di Irak, beliau punya fatwa-fatwa disebut qaulul qadim, pendapat lama. Ketika beliau pergi ke Mesir, banyak perubahan, namanya qaul jadid, pendapat baru. Beliau tidak ragu untuk merubah banyak pendapatnya kepada pendapat yang baru, tidak ragu-ragu. Tidak sombong, enggak, saya sudah pernah gini, saya tidak akan berubah, enggak, bertahan, enggak. Ya. Abu Hanifah pernah menegur Abu Yusuf, Ya'qub. Wahai Abu Yusuf, jangan kau tulis semua yang kau dengar dariku. Bisa jadi hari ini aku ngomong begini, besok saya rubah. Jadi saya rubah. Kenapa dia rubah? Karena ada kebenaran yang datang yang baru dia tahu. Maka seorang tidak usah ngeyel, tawadhu kepada dalil. Jika telah datang dalil dan dia tahu itu benar, maka tawadhu. Ya, saya salah. Apa susahnya bilang saya pernah salah? Iya, saya. Manusia punya kesalahan. Jangan sampai gara-gara dia ingin menjaga eksistensinya di hadapan followersnya atau audiensnya atau tetangganya, kemudian dia bertahan dengan kebatilan yang dia tahu jelas-jelas apa? Salah. Taib Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan 2 hadis. Hadis yang pertama,
Beliau berkata, qala rahimahullah, qala haddatsana Malik bin Ismail, qala haddatsana Zuhair, qala haddatsana Humaid an Anas radhiyallahu anhu, qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kana lin-nabi sallallahu alaihi wasallam naqah. Nabi punya onta. Tahwil, kemudian Imam Bukhari membawakan jalan yang lain. Qala wa haddatsani Muhammad wa qala akhbarana Al-Fazari wa Abu Khalid Al-Ahmar an Humaid At-Tawil an Anas. Itu dua jalur hadis dari Anas, semuanya di Imam Bukhari. Dua jalur menuju Anas bin Malik. Qala Anas berkata, kanat naqatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tusamma al-adba. Nabi punya seekor onta namanya al-adba. Wa kanat la tusbaq. Dan ontanya tidak pernah kalah dalam, kalau lari tidak pernah kalah. Kalau ada pacuan dia tidak pernah apa? Kalah. Faja'a Arabiyyun ala qa'udin lahu fasabaqaha. Tahu-tahu datang orang Arab Badui, dia naik onta qa'ud. Qa'ud itu onta yang baru bisa dinaikin, masih muda. Jadi zaharnya sudah bisa ditunggangi. Namanya qa'ud. Jadi umurnya tidak terlalu tua, artinya sudah mulai bisa ditunggangi. Ternyata onta Arab Badui ini lebih mendahului, mengalahkan ontanya Nabi Muhammad SAW. Fashtadda dzalika 'alal muslimin, para sahabat merasa berat, ini onta Nabi kalahin, biasanya enggak pernah kalah. Ini kalah Arab Badui lagi. Arab Badui tahu maksudnya orang kampung ya. Arab kampungan ya. Makanya Arab ada dua, ada Arabi, Arab kota, ada Arabi, Arab Badui. Kalau antum enggak tahu jenis yang mana ya. Arab maklum. Arabi, dia Arab Badui, ternyata naik onta yang biasa, ternyata ngalahkan onta Nabi. Maka ini para kaum muslim para sahabat merasa berat melihat onta Nabi kalah. Dan mereka berkata, subiqatil adba, onta Rasulullah SAW kalah, baru kejadian. Biasanya menang terus. Faqala Rasulullah SAW mengatakan, inna haqqan 'ala Allah alla yarfa'a syai'an minad dunya illa wada'ahu. Hak atas Allah, tidak ada satu dunia pun yang Allah angkat kecuali akan Allah apa? Jatuhkan, kecuali akan Allah jatuhkan. Jadi onta menang kalah ya, itu urusan dunia. Urusan apa? Dunia ya. Tadi ada baca perkataan Ibnu Battal sebentar. Kata Ibnu Battal rahimahullahu taala, dia punya syarah Sahih Al-Bukhari yang sering dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ibnu Battal wafat 449 Hijriyah, itu ulama abad kelima. Dia pernah mensyarah Sahih Al-Bukhari dan dia berkata ketika mengomentari hadis ini, beliau berkata, "Fanabbaha bidzalik ummatahu." Rasulullah SAW ketika mengatakan, "Inna haqqan 'ala Allahi alla yarfa'a syai'an minad dunya illa wada'ahu." Merupakan hak Allah, tidaklah Allah mengangkat sesuatu dari perkara dunia kecuali Allah akan jatuhkan. Fanabbaha bidzalik ummatahu. Rasulullah mengingatkan kepada umatnya dengan perkataan beliau tersebut, ala tarkil mubahat wal fakhr bimata'id dunya. Agar meninggalkan bangga-banggaan, sombong-sombongan dengan perkara-perkara dunia. Karena sombong-sombongan perkara itu bertentangan dengan tawadhu. Ini kaitannya hadis ini dengan tawadhu. Kalau kita bangga-bangga punya mobil apa, itu namanya tidak tawadhu. Kau punya tas apa? Ibu-ibu, tasmu apa? Mereknya apa? Saya punya merek ini. Kamu KW berapa? Kamu KW 7, saya KW 1. Sama ya, sama-sama KW, sombong-sombongan. Ini tidak tawadhu. Semua, termasuk mungkin kita lagi umrah. Kamu hotel mana? Bintang berapa? Bintang 7. Mau apa? Jadi ada, itu kan bukan urusan akhirat, hotel bintang-bintang, paham enggak?
Kapan kita bangga dengan kita bintang ini, itu berarti tidak tawadhu. Padahal onta Nabi bisa digunakan jihad nggak? Bisa. Kenapa dibolehkan lomba onta, lomba kuda? Karena dua hewan ini bisa digunakan untuk apa? Jihad. Dan saya perlu ingatkan bahwasanya sebagian ulama mengatakan sunnah seperti pendapat Syekh bin Baz. Ketika ditanya apakah naik kuda sunnah, kata beliau naik kuda sunnah jika diniatkan untuk jihad fisabilillah. Tapi kalau nggak ada jihad ya cuma perkara mubah ya. Maksudnya jangan sampai nekat-nekat beli kuda mahal-mahal. Sudah beli mahal-mahal katanya sunnah, padahal enggak. Kalau enggak untuk jihad tidak sunnah. Itu dia sunnah ketika digunakan untuk apa? Jihad fisabilillah. Karena nekat beli kuda, tapi itu bangga kuda saya sekian. Karena kuda itu biayanya mahal. Sebulan bisa puluhan juta kalau nggak salah katanya ya. Jadi mau saya onta Nabi itu diperlombakan boleh. Makanya ada lomba balap onta, ada lomba balap pacuan kuda. Yang tidak ada pacuan kambing, belum ada, sampai apalagi pacuan ayam. Itu pun kalau Nabi ontanya, kalau Nabi tidak apa-apa. Nabi bilang tidaklah, karena ini duniawi. Tidaklah Allah mengangkat haqqan 'ala Allah alla yarfa'a syai'an minad dunya illa wada'ahu. Tidak ada perkara ini Allah angkat kecuali Allah jatuhkan. Maka kapan kita sombong-sombongan dengan urusan dunia, berarti kita tidak tawadhu. Karena bertentangan dengan tawadhu. Ini maksudnya Imam Bukhari membawakan hadis ini, kata Ibnu Battal, fanabbaha bidzalika ala ummatahu, fanabbaha bidzalika ummatahu, maka Nabi mengingatkan kepada umatnya ala tarkil mubahat, untuk meninggalkan bangga-banggaan, wal fakhr bi mata'id dunya, sombong-sombongan dengan barang-barang dunia ya. Kemudian beliau berkata fa haqqun ala kulli dhi aqlin az-zuhdu fi wa anna ma kana inda Allah fi manzilati dha'ah fa haqqun ala kulli dhi aqlin az-zuhdu fihi wa qillatil munafasati fi talabihi. Maka perkara yang di sisi Allah itu rendah, maka bagi orang yang berakal untuk zuhud pada perkara di atas. Karena dunia itu rendah, tidak nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berakal harusnya zuhud pada perkara yang dinilai rendah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qillatul munafasati fi talabihi, dan sedikit bersaing untuk urusan dunia. Wa tarkut tarafu'i wal ghibtati binailihi, dan jangan merasa tinggi kalau sudah mendapatkan dunia, dan jangan cemburu kepada orang untuk urusan apa? Dunia. Li'annal mata' bihi qalil wal hisab alaihi tawil. Kenapa? Karena kesenangan dari perkara dunia, mau mobil, mau tas, itu kesenangannya sedikit dibandingkan kesenangan apa? Akhirat. Senangnya sedikit tapi hisabnya panjang. Hisabnya panjang. Kalau gitu enggak usah bangga-banggaan. Ini peringatan bagi kita semua. Karena bangga-banggaan urusan dunia ini bukan cuma orang awam saja, tapi orang udah ngaji juga seperti itu. Enggak usah jauh-jauh masalah kita haji umroh aja sekarang seperti itu. Apa reguler kita plus. Emang kalau plus mabrur, reguler enggak? Kamu bintang berapa? Kita bintang sekian ya. Kadang-kadang jadi kebanggaan. Kalau jadi makan, oh kamu mau naik pesawat, saya bisnis kelas. Enggak usah. Itu apa? Itu kalau kamu bangga dengan bisnis kelas, bangga dengan hotel bintang 5, bangga dengan itu duniawi. Itu bertentangan dengan tawadhu. Tawadhu harusnya enggak begitu. Justru orang yang terbiasa dengan barang-barang mewah, maka dia terkadang masuk kesombongan dalam hatinya tanpa dia sadari. Dia harus selalu keren, harus selalu pokoknya top, hingga tawadhunya hilang. Maka waspada, terutama ibu-ibu yang kadang bangga-banggaan di medsos, dibikin status di mana, di WA ya. Jangan, itu duniawi ya. Enggak boleh. Onta saja yang digunakan untuk jihad tidak boleh dibangga-banggain, apalagi cuma moge. Apalagi apa? Moge. Yang tidak digunakan untuk apa kecuali untuk apa? Jalan-jalan. Mau dibangga-banggain buat apa? Kalau kau bangga-banggaan, sombong-sombongan dengan mogemu, dengan mobilmu, berarti bertentangan dengan sifat apa? Tawadhu. Ini renungan bagi kita semua. Artinya kita harus berusaha untuk menghilangkan hal tersebut. Kalau Allah kasih kita kenikmatan, ada punya mobil bagus, ya alhamdulillah. Bukan untuk kita sombong-sombongan, bangga-banggakan. Kita bangga-banggakan. Taib. Berikut ini beberapa hadis yang semakna dengan hal tersebut ya, atau yang terkait dengan tawadhu.
Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Ma tawadha'a rajulun illa rafa'allahu biha darajah." Atau "Ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu." Tidak seorang pun yang tawadhu karena Allah kecuali Allah angkat derajatnya. Ingat, ada perkataan tawadhu karena Allah. Karena tawadhu terkadang bukan karena Allah tapi pencitraan. Pakai mobil butut, pakai sepeda butut, tapi di shooting ya. Inilah Bapak Fulan sederhana dalam kehidupannya, tapi banyak tukang shootingnya banyak. Biaya bayar shootingnya lebih besar daripada harga sepedanya. Ya, timnya untuk pencitraan banyak. Tawadhu ibadah. Kalau ibadah harus karena Allah. Tidak usahlah kita lebay-lebay. Ya, kita berusaha tawadhu tapi jangan lebay. Dan karena kita mencari muka ke hadapan Allah, bukan mencari muka pada manusia. Ya. Sengaja kelihatan tawadhu, sehingga kelihatan ini, kelihatan di shooting, di publish, sehingga. Dan kalau kita ada orang bikin gitu, kita tegur, jangan gitu-gitukan saya. Ya. Kalau orang mau personal branding, kita bilang tegur, ngapain kau bikin saya? Saya ini siapa? Mau jadi personal branding Nabi SAW, bukan saya. Para sahabat. Kita ini siapa mau di brandingkan personal kita? Kita masih banyak kekurangan, masih banyak kesana, urusan rumah tangga belum tuh beres, urusan ibadah belum tuh beres, ngapain di branding-brandingkan? Kalau mau branding, Nabi dan para sahabatnya, orang tidak tahu kita kenalkan. Lalu kita ini siapa? Mau gaya naik inilah, mau gaya tawadhu inilah, enggak usahlah. Itu Nabi dan para sahabat. Dan kita jangan senang kalau orang gitu-gituin kita tegur. Enggak usahlah gitu-gitu. Taib, hadis berikutnya disebut dengan hadisul wali, hadis yang kedua. Kalau di sini Ibnu Battal menyebutkan asar para salaf bagaimana mereka tawadhu. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah menjadi khalifahnya Marwan, itu jadi gubernur di zaman Marwan Ibnul Hakam. Memiliki kekuasaan. Tapi beliau masuk pasar bawa huzmah min hatab. Dia bawa kayu bakar, dia ikat, dia pikul, dia masuk ke pasar. Dia masuk ke pasar. Subhanallah, tawadhu. Untuk menundukkan dirinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Tariq bin Syihab, "Lamma qadima Umar Syam, ya. Uridat lahu makhadah." Itu di depan dia ada semacam becek atau yang ada genangan air. Umar mau lewat. Dan Umar ingin menaklukkan Syam karena ketika itu orang Nasrani bilang tidak akan menyerahkan Baitul Maqdis kecuali yang datang siapa? Umar. Ini datang mau menang nih. Datang mau menaklukkan Baitul Maqdis. Maka ketika dia jalan tiba-tiba ada semacam genangan air. Fanazala an ba'irihi wa naza khuffaihi. Maka Umar turun dari ontanya dan dia lepas dua khufnya. Fa amsakahuma biyadihi. Kemudian dia pegang dua khufnya. Wa khadal ma wa ma'ahu ba'iruhu. Kemudian beliau jalan kaki dengan kaki telanjang lewat apa? Basah-basah lewati genangan air tersebut. Abu Ubaidah berkata, mengomentari Umar, ini tawadhu'nya Umar. Laqad sana'tal yawma sani'an 'aziman inda ahli al-ard. Wahai Umar, kau melakukan suatu perbuatan yang hebat di depan penduduk muka bumi ini. Maksudnya ini harusnya kan hilangkan air kalau kita jadi bos ya. Itu air hilangkan semua ya, semua bawa ke saya mau lewat. Ya kan, ini datang untuk menaklukkan Baitul Maqdis, bayangkan. Ada genangan, dia turun, dia tidak naik di atas ontanya saja, kan bisa di atas onta, tidak perlu turun. Tapi dia ingin tawadhu. Ya turun lepas jalan sendiri. Kemudian Abu Ubaidah puji, engkau telah melakukan satu perbuatan yang menakjubkan penduduk bumi seluruhnya. Fasakka fi sadri, dia pukul dadanya. Walau waqala lau ghairuka, atau dia pukul dadanya Abu Ubaidah. Lau ghairuka qalaha ya Abu Ubaidah. Kalau seandainya yang lain yang bilang mungkin saya sudah hantam. Innakum kuntum adzallan nas. Umar berkata, kalian dulu adalah orang yang paling hina. Kita dulu siapa? Orang Arab. Sebelum Nabi datang kita siapa? Enggak ada yang kenal. Kota Mekah kecil, tidak pernah terdengar di mana-mana. Kehidupan badui, tidak bisa baca, tidak bisa tulis.
Kalian dulu orang yang paling hina. Wa ahqaran nas, orang yang paling rendah di atas muka bumi ini. Persia sudah maju, Romawi sudah maju, Arab dulu apa? Terbelakang. Masih ingatkah kalian? Fa'azakumullahu bil Islam, maka Allah muliakan kalian dengan Islam. Ya, Islam buat kalian maju. Famahma tatlubuna al-izza fi ghairihi yudhillukumullah. Kapan kalian mencari kejayaan dengan cara selain Islam, Allah akan hinakan. Sekarang orang berbalik, Islam menyebabkan keterbelakangan. Jangan Islam supaya tidak apa? Islam tidak ada kaitannya, ya akhi. Islam tidak membuat ente terlambat. Dan jangan cari kejayaan dengan selain apa? Islam. Makanya di antara saya kemarin sempat ke apa namanya? ke ada sebagian ikhwan sana bilang ini Qatar ini kata Ustaz, bosnya negara Islami tapi bisa maju. Maksudnya Islam tidak bertentangan dengan apa? Dengan kemajuan. Bisa Islam, bisa apa? Bisa maju. Dengan berbagai macam model apa kemajuan yang mereka miliki, itu dengan kekurangan-kekurangannya. Tapi maksudnya bukan berarti kalau kita Islam berarti kita mundur, enggak. Tapi sekarang banyak orang berkeyakinan kalau ikut Islam bakalan mundur. Itu masalah. Umar menunjukkan bahwasanya kita merendah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita dia ingin menegur, jangan cari kejayaan dengan sok-sokan naik onta di atas air, enggak. Kejayaan bukan di situ. Kejayaan itu dengan menjalankan syariat apa? Islam. Kenapa dia sengaja begitu? Mungkin timbul dalam dirinya. Naik onta, kemudian tidak mau turun gara-gara ada pecek, maka dia ingin mengalahkan itu semua, dia turun. Radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian tadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bawa kayu bakar kemudian jalannya. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu annahu kharaja min ha'id lahu huzmati hatabin yahmiluha faqila lahu. Abdullah bin Salam keluar, dia bawa mikul kayu bakar. Kemudian dikatakan kepadanya, laqad kana fi waladika wa abidika man yakfika hadza. Maka ada yang berkata kepada dia, enggak perlu kok Anda begini wahai Abdullah bin Salam, sahabat yang tadinya Yahudi masuk Islam. Anakmu bisa angkatin, budak-budakmu kau juga punya kayu bakar. Maka dia berkata, aratu an ujarriba qalbi hadza hal yunkiru hadza. Saya ingin coba hatiku. Apa kalau saya naik bawa ini saya merasa angkuh, merasa enggak pantas. Dia ingin coba. Cobalah saya bawa ini. Lihat hatiku ada berubah enggak dengan kenikmatan yang Allah berikan padaku. Kadang-kadang hati kita berubah tanpa kita sadari. Kayak mau tahu-tahu ada kondisi harus tidur di lantai, kayaknya enggak pantas saya seperti ini. Kayak tiba-tiba ada hati sudah mulai berubah. Dia ingin coba hatinya. Ini salaf, subhanallah. Demikian Salim bin Abdullah rahimahullah, annahu kana yakhruju ila as-suq fayashtari hawaij nafsihi. Salim bin Abdullah keluar beli barang sendiri, beli anu sendiri, ya. Tidak harus selalu seorang, terkadang dia harus keluar sendiri. Ingin hatinya tidak apa? Tidak berubah. Dan ketenaran, harta, jabatan sangat mudah merubah hati apa? Seseorang. Dia merasa dirinya sudah jadi alien, makhluk lain. Setelah memiliki apa? Ketenaran, setelah memiliki banyak followers, setelah memiliki jabatan, setelah semua mandang melihatnya, setelah banyak orang yang tunduk kepadanya, hatinya bisa berubah dan sangat mungkin berubah. Wa kana Rabi' bin Khuthaim yukannisul hush bi nafsihi. Rabi' bin Khuthaim dia nyapu-nyapu di rumahnya sendiri. Faqila lahu innaka tukfa hadza. Kenapa kau nyapu? Masih banyak orang di rumah bisa sapu-sapu. Kata dia, uhibbu an akhudha nasibi minal mihnah. Saya ingin dia mengambil bagianku untuk ngurusin rumah. Sebenarnya Nabi SAW kana fi mihnati ahlihi. Rasulullah SAW dulu membantu istrinya. Kata Ibnu Battal, walau taqassayna tawadhu'ahum radhiyallahu anhum la tala bihil kitab. Kalau kita mau kumpulkan tentang bagaimana tawadhu para salaf, para sahabat, para tabi'in, maka terlalu banyak yang harus kita tulis. Ini semua kata beliau, wa fi ma dzakarnahu dalilun ala ma tarakna insyaallah. Apa yang kami sebutkan secuil ini sudah mewakili yang begitu. Maka seorang berusaha tawadhu hatinya, ya. Jangan nolak dalil dari Allah Subhanahu wa taala dan jangan merendahkan orang. Cek hati. Betapa banyak orang sudah terkenal, dia lupa dengan teman-teman lamanya, dia lupa dengan kebaikan kawan-kawannya.
berubah. Kadang pura-pura tidak kenal. Saya punya kawan cerita, Ustaz, saya punya teman, dulu dekat sama saya seperti kakak adik, kemana-mana selalu ini, qadarullah jadi pejabat. Setelah itu dia kayak nggak kenal saya, kalau ketemu nggak kenal. Bertahun sampai 4 tahun, 5 tahun, akhirnya dia selesai. Begitu selesai, entah hari minggu dia selesai, dia WA saya. Gimana kak kabarnya? Subhanallah. Jadi kemana aja lu dalam hati ya? Nanti bisa berubah. Ketika saya tidak punya apa-apa, dia mulai cari-cari pertolongan sama teman-teman yang lebih baik sama dia. Hati-hati ikhwan, hati ini bisa apa? Bisa berubah. Jadi ibu kalau beli tas baru, coba cek hatinya. Kalau pakai tas lama gimana rasanya? Kayaknya rendah, hati sudah berubah. Kalau tas lama juga oke, tas baru juga oke, berarti masih bertahan. Tapi saya rasa sampai sini aja dulu karena hadis yang kedua juga panjang, hadisul wali. Insyaallah kita lanjutkan pada habis sajian insyaallah taala. Ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab.